Apa itu kerangka berpikir? Nah, kerangka berpikir dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berbentuk kerangka penalaran logis. Kerangka teori merupakan uraian ringkasan teori yang digunakan dalam penelitian dan cara menggunakan teori itu dalam menjawab pertanyaan penelitian. Udah sampai situ ya. Kita balik lagi nih. Jadi, kerangka berpikir itu adalah kerangka teori atau kerangka penalaran logis kita tentang bagaimana cara kita menyelesaikan atau menjawab pertanyaan penelitian yang kita buat. Secara ringkas, kerangka teori itu adalah jawaban teoritis. Bukan jawaban isinya, tetapi jawaban teoritis dari masalah penelitian yang sudah kita tetapkan yang akan kita teliti. Baik lagi ya, jadi kerangka berpikir itu bukan isi, tetapi dia adalah kerangka penalaran logis. Kalau misalnya saya punya masalah penelitiannya ingin mencari faktor eksternal dan internal yang menyebabkan tingkat buta huruf adanya mahasiswa yang memiliki buta huruf Al-Quran di kalangan mahasiswa IAT. Lalu saya sudah menetapkan yang tadi bahwa saya harus membaca desain pembelajaran, metodologi pembelajaran PT Aki, bagaimana hubungan guru yang baik dengan tingkat keberhasilan mahasiswa, bagaimana support orang tua dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan siswa dalam belajar dan segala macam. Faktor internal dan faktor eksternal yang tadi. Bagaimana saya merangkai semuanya agar itu bisa menjadi kerangka teoritis dalam menjawab pertanyaan itu. Maka menurut saya, langkah pertama yang akan saya lakukan, yang tadi yang sudah saya jelaskan, saya harus mencari dulu semua teori tentang hubungan keberhasilan seseorang dalam belajar yang dipengaruhi oleh guru, desain pembelajaran, metodologi pembelajaran, kemudian support orang tua, support teman, dan juga tingkat IQ. Ya. Nah, kalau sudah saya temukan semua teori itu, teorinya Ibu dapat dari mana? Dapat dari buku-buku yang tadi saya sebutkan dan juga dapat dari makalah-makalah atau artikel-artikel jurnal yang berbicara tentang itu. Ada banyak yang berbicara tentang itu. Nanti saya masukkan satu persatu, misalnya tingkat keberhasilan siswa atau mahasiswa dalam sebuah mata kuliah menurut Anthony Giddens misalnya dipengaruhi oleh faktor guru dan juga faktor metode pembelajaran. Nah, nanti kita sebutkan. Lalu disebutkan pada berikutnya, misalnya Aan Hasanah menjelaskan bahwa desain pembelajaran menempati posisi yang penting dalam tingkat keberhasilan pembelajaran tertentu, mata kuliah tertentu pada mahasiswa tertentu. Misalnya terus semuanya diuraikan. Dari 4 hal yang tadi saya sebutkan itu, kita uraikan teorinya apa kata orang dulu. Karena ini kerangka berpikir logis. Maksudnya apa? Ketika saya menerangkan tentang teori-teori itu, artinya saya berpikir tentang sesuatu yang besar yang akan saya jadikan pijakan saat saya menyelesaikan masalah penelitian saya. Lalu kemudian pada kerangka yang lebih kecil, mengerucut gitu ya, karena kerangka berpikir itu polanya itu deduksi. Jadi dari yang umum dulu kemudian ke yang khusus. Nah, kemudian misalnya di tengahnya saya akan bicara apa? Oh, saya akan bicara tentang faktor-faktor yang sudah saya temukan hasil studi awal saya pada mahasiswa IAT yang kategori mengalami buta huruf Al-Quran itu saya sudah melakukan dulu kan studi awal. Ada berapa jumlahnya, kemudian dari mereka yang keluhkan itu apa, nah itu dikemukakan. Misalnya penulis menemukan ada 18 mahasiswa
angkatan 2020 misalnya yang mengalami buta huruf Al-Quran. Lalu kita urai, 10 diantaranya mengeluhkan bahwa desain pembelajaran dan dosen yang mengajar tahsin di IAT kurang cakap. Lalu kemudian empat yang lainnya menyebutkan bahwa mereka tidak melihat signifikansi yang signifikansi yang baik jika mereka bisa membaca Al-Quran untuk kehidupan masa depannya, misalnya ya, naudzubillah. Terus kemudian 4 lagi nih. 4 yang lainnya menyebutkan bahwa kurangnya support dari orang tua dan keadaan kehidupan yang menyibukkan dia untuk menghabiskan waktunya dalam bekerja misalnya, menyulitkan mereka untuk bisa mempraktekkan materi-materi tahsin Quran yang sudah diajarkan di kelas. Nah, itu kan balik lagi, awalnya teori dulu semua, dari semua yang tadi yang saya bilang pencarian data, lalu kemudian yang kedua masuk pada hasil observasi kita, lalu kemudian yang ketiga, nah yang terakhir nih, itu kelompok terakhir itu artinya kalau balik lagi, kalau segitiga itu berarti yang udah mulai yang ujungnya ya, ini harus sudah menghasilkan jawaban sementara dari apa yang kita survei. Oh ternyata, nah misalnya ya dari semua data itu penelitian ini akan mengarah pada hasil penelitian yaitu menemukan faktor eksternal dan internal apa yang menyebabkan terjadinya tingkat buta huruf Al-Quran di kalangan mahasiswa IAT tahun 2020, misalnya kayak gitu. Dari data yang ada, disimpulkan sementara bahwa tingkat buta huruf Al-Quran itu diakibatkan dari A, B, C yang tadi yang dikeluhkan siswa ya, dikeluhkan mahasiswa. Dosen yang kurang cakap, desain pembelajaran yang tidak menarik, metodologi mengajar yang monoton, terus kemudian faktor internalnya, faktor eksternalnya tidak ada support dari orang tua, kemudian ada kesulitan mahasiswa membagi waktu. Nah, itu misalnya kayak gitu, kurangnya berlatih karena terlalu sibuknya si mahasiswa itu. Nah, jadi si kerangka berpikir itu harus sudah menyentuh pada kemungkinan hasil penelitian kita. Gimana kalau kemudian hasilnya itu beda dengan yang kita temukan, dengan yang kita tuliskan di kerangka berpikir, gampang nanti bisa dirubah lagi. Karena ketika kita mengerjakan bab 4, itu meskipun bab 1 kita sudah di ACC, tapi boleh diperbaiki lagi. Nah ya, sampai sini dulu deh. Ada yang mau ditanyakan? Yuk, ada yang mau ditanyakan? Oke, Fikri Filali. Fikri? Oke. Hadir, Bu. Apa itu kerangka berpikir? Kerangka berpikir itu adalah kerangka teori, Bu. Jadi jawaban teoritis dari masalah penelitian. Oke, sekarang berikan contoh pada saya. Bagaimana kerangka berpikir yang harus kita buat jika saya punya masalah penelitian tentang misalnya yang tadi ya, nggak apa-apa ya. Saya hanya sekedar mengulang bahwa saya punya pertanyaan penelitian, terdapat faktor eksternal dan ini hipotesanya, terdapat faktor eksternal dan internal yang menyebabkan terjadinya buta huruf Al-Quran di kalangan mahasiswa IAT. Itu hipotesa saya. Pertanyaan saya, apa yang menyebabkan atau bagaimana faktor internal dan eksternal yang mengakibatkan terjadinya buta huruf Al-Quran di kalangan mahasiswa IAT. Gimana Fikri kerangka berpikirnya? Kerangka berpikir yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencari
beberapa teori yang berkaitan dengan hipotesa itu. Apa itu? Karena saya menduga ada faktor internal dan eksternal penyebab buta huruf Al-Quran di kalangan mahasiswa IAT, maka saya harus tahu dulu apa dulu nih faktor eksternal dan internalnya. Ternyata dari faktor eksternalnya faktor desain pembelajaran, ya, metodologi pembelajaran, faktor guru ataupun dosen yang kurang cakap. Kemudian dari faktor internalnya, dari diri mahasiswa itu, diantaranya dia tidak mendapat support dari orang tua, lalu kemudian tidak punya banyak waktu untuk melatih diri belajar Al-Quran karena kesibukan berorganisasi atau berdagang online atau apapun ya yang kita temukan di lapangan. Terus yang ketiga, mungkin tingkat kecerdasan, karena di antara mahasiswa IAT itu misalnya yang buta huruf Al-Quran itu ada yang berkebutuhan khusus misalnya gitu. Nah itu semua saya dapat dari mana tuh? Ajik, saya dapat dari mana itu? Bahwa saya tahu ada faktor eksternal dan internal. Studi penelitian, Bu. Penelitian apa? Penelitian langsung Studi pada mahasiswa. Ya, studi awal namanya ya. Jadi sebelum menulis kerangka berpikir, itu kita harus studi awal. Kapan dilakukan studi awal, Hana? Ketika setelah itu, Bu. Setelah menentukan pertanyaan penelitian. Ya, setelah kita punya pertanyaan penelitian yang punya hipotesa, ya, kita turunkan pada pertanyaan pencarian data. Lalu kita cari si data-data yang kita butuhkan. Nah, setelah kita melakukan studi awal, Asfia Latifah, setelah kita melakukan studi awal, kita harus menimbang apa? Setelah kita melakukan studi awal, sebelum kita melanjutkan, kan kita harus menimbang 3 hal. 1, apakah penelitian kita datanya memadai atau tidak, obtainable data atau tidak. Selanjutnya apa, Asfia? Apakah datanya manageable data atau tidak? Manageable topic, bukan manageable data. Data itu obtainable. Manageable topic itu apa artinya, Asfia? Manageable topic itu bisa memadai atau enggak gitu, Bu? Bukan. Mampu menyelesaikan atau enggak gitu. Nah, kalau manageable topic itu kita mampu persoalan ini bisa kita selesaikan nggak ya? Terus kita cari yang paling rendah resikonya ya. Oke. Setelah itu lalu kita menulis kerangka berpikir. Pertanyaannya, adakah hubungan antara pertanyaan penelitian dengan teori penentuan teori, pencarian data, dan pembuatan kerangka berpikir? Rizky Irmawan. Bu, ada hubungannya. Coba hubungannya kayak gimana? Nah, itu saya belum tahu, Bu. Waduh, baru bangun ya. Dari tadi Bu bangun. Oh, cuma Ya, konsen. enggak ya gitulah, Bu. Ada yang bisa bantu mengganti Rizky untuk menjawab pertanyaan saya? Adakah hubungannya? Ada. Kayak apa hubungannya? Nggak tahu, Bu. Hubungannya timbal balik atau apa, kan gitu. Ada yang bisa jawab? Arbil. Ada Arbil? Moni Aprianti telah keluar dari rapat. Arbil nggak ada, Arbil? Dina. Ada, Bu. Ya, silakan Dina. Gimana hubungannya?
Belum paham, Ibu. Baik, saya ulangi deh. Balik lagi ya. Saya ulangi ya. Ini yang minggu lalu ini, materi minggu lalu. Ketika saya sudah punya pertanyaan penelitian yang tadi, bagaimana faktor eksternal dan internal yang mengakibatkan terjadinya buta huruf Al-Quran di mahasiswa IAT tahun 2020. Ini misalnya ya. Ini pertanyaan penelitian ini kan saya sudah bilang bahwa ini nggak dibuat ngelamun, tapi emang ini hasil saya mengamati ya. Beberapa anak bimbingan praktek tilawah saya, praktek ibadah, kemudian tahfidz. Oh ternyata ada anak IAT. Lalu kemudian saya kan mencari siapa saja kan. Awal-awalnya kan kayak gitu. Lalu akhirnya saya menemukan Dasain dan Dasolan kan. Harusnya anak IAT itu semua udah bisa baca Quran. Pada kenyataannya kok masih ada. Ini 18 orang saya temukan. Angkatan 2018 itu belum punya buta huruf, masih mengalami buta huruf Al-Quran. Nah, itu kemudian saya turunkan pada pertanyaan yang tadi ya, bagaimana faktor internal dan eksternal yang mengakibatkan terjadinya buta huruf Al-Quran di kalangan mahasiswa IAT tahun 2020. Nah, pertanyaan penelitian itu kan punya hipotesa saya terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi terjadinya tingkat buta huruf Al-Quran di kalangan mahasiswa IAT tahun 2020. Apa sih faktor internal dan eksternalnya? Apa sih buta huruf Al-Quran itu maksudnya? Nah, itu kan ada 3 hal yang penting yang harus kita bedah ya. Lalu Arbil Spot bergabung. Oke. Nih, setidaknya kan ada 3 hal ya. Apa itu faktor eksternal, apa itu faktor internal, lalu kemudian apa itu tingkat buta huruf Al-Quran. Nah, 3 hal ini kan kita harus cari nih definisinya dari berbagai ahli, dari semua ahli. Nah, itu yang namanya waktu kita tanya apa itu dalam hati kita, apa sih buta huruf Al-Quran itu? Apa sih indikator orang disebut buta huruf Al-Quran itu? Lalu kemudian yang selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan faktor internal itu? Padahal itu semua itu kan bahasa kita ya, saya yang membuat dan saya yang mempertanyakan itu. Kenapa seperti ini? Biar obtainable data. Oh, faktor internal yang dimaksud saya adalah faktor-faktor yang berasal dari diri si mahasiswa itu yang akhirnya mengakibatkan dia tidak bisa baca Quran atau mengalami buta huruf Al-Quran. Nah, lalu kemudian faktor eksternal itu apa? Ini faktor di luar diri mahasiswa itu. Lalu kemudian saya cari beberapa sebelumnya saya cari makalah, artikel, kemudian buku-buku. Oh, ternyata kata para ahli yang mempengaruhi mahasiswa itu atau pelajar itu bisa paham dan punya keterampilan membaca ayat suci Al-Quran ataupun pembelajaran apapun, itu dipengaruhi oleh faktor eksternalnya oleh 3. Metodologi pengajaran, desain pembelajaran, guru. Nah, sementara dari diri siswanya itu adalah support dari orang tua, kemudian ada kemauan dari diri si anak, dari siswa. Yang ketiga adalah tingkat kecerdasan. Nah, itu. Nah, itu kan semua kata orang ya, kata para ahli. Nah, ngerti kan? Ada hubungannya kan antara pertanyaan penelitian, hipotesa, kemudian pertanyaan pencarian data, dan yang akhirnya menghasilkan teori apa yang harus kita gunakan. Oh, teori-teorinya itu teori tentang hubungan pembelajaran dengan keberhasilan, teori tentang hubungan guru yang cakap dengan keberhasilan, teori tentang desain pembelajaran dengan keberhasilan, support orang tua dengan keberhasilan siswa dalam belajar, kemudian waktu latihan, punya waktu yang banyak untuk berlatih mempengaruhi pada tingkat keberhasilan. Itu semua teorinya ada, harus ada. Balik lagi, jadi setelah kita punya pertanyaan penelitian yang berasal dari hipotesa, tentukan nih kata kuncinya apa aja yang harus kita cari. Nah, udah kita cari, ternyata ada 3, dari 3 itu dibedah sedemikian rupa sampai kita tuh paham, di kepala kita tuh paham. Nah, kemudian sesudah itu, sampai sini paham nggak? Siapa tadi yang saya tanya belum paham katanya? Dina paham nggak, Neng? Prastiwi, Dina Prastiwi. Iya, Bu. Coba, on cam coba.
Maaf Bu, kalau on cam ini nge-lag Terus, gitu. oh Jadi iya. Dimaafkan. Moga-moga itu benar ya. Rizky Irmawan, paham nggak? Halo, Iya. Paham paham ya? paham dikit-dikit, Bu. Rizky Ya, pakai kerudung Rizky. lumayan lah. Iya. Dikit-dikit juga. Oke. Nah, sesudah itu kita membuat kerangka berpikir. Kerangka berpikirnya apa? Karena kita mau meneliti tentang penyebab, maka yang harus kita paparkan, yang harus kita deskripsikan, yang harus kita uraikan dalam kerangka berpikir kita adalah sejumlah teori yang tadi. Yang 5 itu. Tentang hubungan desain pembelajaran yang mempengaruhi tingkat keberhasilan siswa, metodologi, guru, support keluarga, waktu untuk berlatih, tingkat kecerdasan, itu ada hubungannya dengan kemampuan atau keberhasilan seorang siswa dalam belajar mata kuliah tertentu. Semua itu kita uraikan sebagai pijakan, sebagai landasan. Nah, nanti nggak usah terlalu banyak, karena nanti itu diterangkan banyaknya di bab 2. Itu singkat-singkat saja di kerangka berpikir itu. Ya, nanti diterangkan jelasnya itu di bab 2. Di kerangka berpikir cukup saja menyebutkan, Aan Hasanah menyebutkan ada hubungan ini, ada hubungan support orang tua pada keberhasilan siswa dalam pembelajaran karena ada ikatan batin yang kuat bla 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 bla, misalnya kayak gitu. Terus sementara Ajik menyebutkan dalam artikelnya bahwa guru yang baik dalam mengajar Al-Quran itu berpengaruh pada tingkat keberhasilan siswanya karena guru adalah memiliki kekuatan yang yang sangat signifikan dalam mendukung keberhasilan siswa. Nanti Eni Zulaiha menyebutkan bahwa, nah itu begitu-begitu saja tuh yang disebutkan. Anthony Giddens menyebutkan bahwa desain pembelajaran adalah hal yang paling utama ketika melakukan pembelajaran. Sebaik apapun materi pembelajaran jika tidak dikemas dengan desain pembelajaran itu akan mengakibatkan kesulitan dan segala macam itu kita masukkan tuh ke paragraf pertama dalam kerangka berpikir kita. Sampai sini paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Ajik mau nanya? Iya Bu. Ya, silakan. Tadi ketika dijelaskan oleh Ibu mengenai jika kita memiliki sebuah penelitian, kita tuh harus bisa menganalisis bahwasanya apakah penelitian ini bahasan tarbiyah atau bahasan ilmu Al-Quran tafsir. Dan mungkin kalau di dalam ilmu Al-Quran tafsir itu ada pembedanya ya Bu. Di antaranya tadi yang disebutkan oleh Ibu adalah faktor internal maupun eksternal. Nah, jika kita ingin melakukan penelitiannya mengenai pendidikan Al-Quran atau mengenai bahasan-bahasan Al-Quran lainnya, pembelajaran Al-Quran, saya ingin tahu apa aja sih yang membedakan antara penelitian tarbiyah dengan IAT gitu Bu. Terima kasih. Baik. Kalau penelitian tarbiyah itu selalu mencari hubungan yang bisa terukur antara pembelajaran tertentu dengan pembelajaran tertentu. Selalu mencari hubungan antara tingkat misalnya kemampuan mahasiswa berbahasa Arab itu ada nggak pengaruhnya dengan perolehan nilai di mata kuliah tafsir. Jadi mereka hanya mengukur hal-hal yang sifatnya yang nampak nyata gitu ya. Sementara penelitian ilmu Al-Quran mah lebih dari itu, tidak hanya itu mah hanya sebagai sesuatu yang kita baca lalu tapi kita melanjutkannya. Kayak tadi, saya mencari penyebab terjadinya tingkat buta huruf Al-Quran. Kalau di tarbiyah modelnya bukan begitu, tetapi dia harus menyebutkan bahwa tingkat buta huruf Al-Quran ini berhubungan dengan kelemahan guru atau kecakapan guru. Udah kayak gitu dia mencarinya. Atau dia akan mencari efektivitas pembelajaran tahsin Al-Quran dengan menggunakan metode Iqra.
Betul-betul pada pedagogisnya ya, pada hal-hal yang bersifat teknis mengajarnya. Tapi kalau ilmu Al-Quran itu bisa merambah lebih jauh. Kita bisa menyebutkan apa solusi yang harus dilakukan, yang tadi ya kalau tentang buta huruf. Lalu kita mencari juga, kita sudah punya asumsi bahwa tingkat buta huruf Al-Quran ini terjadi kalau di IAT misalnya karena desain pembelajarannya yang kurang baik, karena memang guru-gurunya kan bukan dari tarbiyah. Kita sudah tahu punya asumsi itu. Lalu kita buat pertanyaan penelitian. Mengapa desain pembelajaran tahsin di mata kuliah tahsin di IAT tidak memenuhi standar? Nah, kayak gitu. Jadi bukan pada hubungan desain, bukan yang kayak gitu. Jadi ibaratnya gimana ya? Lebih pada round thing, sesuatu yang mengelilinginya, bukan pada materi intinya. Karena kita nggak tahu desain pembelajaran itu kayak apa gitu. Gimana cara membuat desain pembelajaran. Tetapi kita bisa baca-baca itu dari artikel orang gitu, bahwa desain pembelajaran itu sangat berpengaruh. Ya, saya dari survei yang saya punya postulat atau saya punya hipotesa yang harus dibuktikan bahwa ternyata kenapa tidak berhasil tingkat pembelajaran tahsin di IAT, ini survei saya tahun 2018 ya, karena ternyata dosennya tidak memiliki desain pembelajaran yang menarik. Hanya almarhum Pak Musli yang sangat kreatif menurut saya, yang mencoba memerintahkan pada muridnya untuk mendengarkan murotal siapa selama 50 hari, 50 kali dalam sehari dia harus didengarkan, lalu kemudian minggu depannya dicoba disetorkan ke Pak Musli one by one. Tetapi ada dosen lain yang mengajar tahsin tidak begitu. Dan hanya Pak Musli yang memiliki desain pembelajaran menurut saya yang sangat praktis. Misalnya beliau mengajarkan pada saya untuk mengingatkan pada saya dan mengajarkan pada saya bahwa gunnah musyaddadah itu harus 3 harkat. Ini riwayatnya. Kemudian ikhfa itu harus 3 harkat. Nah, yang seperti itu. Dan dosen lain tidak. Kebanyakan ya hanya sekedar mengejar lagu gitu ya. Dan itu kadang lagu yang diajarkan itu kan tidak sesuai dengan passion anak atau dengan suara. Nah, hal-hal kendala-kendala seperti itu yang guru tuh harusnya kan cakap gitu ya. Misalnya kayak saya nih, nggak bisa saya sebagai dosen itu beralasan bahwa karena pandemi saya harus mengajar monoton seperti ini. Ini juga salah. Saya tahu ini salah. Harusnya ada desain pembelajaran yang menarik dari saya. Tapi karena saya gaptek, saya nggak bisa banyak bikin PPT yang menarik gitu. Bingung, dan keterbatasan ruang juga membuat kita tidak bisa praktek langsung. Nah, itu nanti bisa jadi penelitian. Misalnya, kenapa pembelajaran MPT, MPAT, metodologi penelitian Al-Quran dan tafsir di tahun ini misalnya, itu keterampilan mahasiswanya menurun, padahal dosennya dari dulu saya. Nah, yang dulu bagus, yang semester ini kurang bagus misalnya gitu ya. Nah, ini kan bisa dievaluasi. Oh, ternyata pembelajaran buruknya kurang cakapnya dosen mendesain pembelajaran secara daring mengakibatkan pada menurunnya tingkat keterampilan mahasiswa dalam membuat proposal. Itu tarbiyah. Tapi kalau ilmu Al-Quran bukan begitu pertanyaannya. Apa yang menyebabkan? Nah, itu Ajik. Faham? Insyaallah, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat mencoba ya. Jangan pernah tidur nyenyak kalau nggak punya masalah penelitian. Ya, ya, Bu. Selanjutnya aku tidurnya. Jangan kongko-kongko dulu kalau belum punya masalah penelitian. Tapi kalau kongko-kongkonya untuk mematangkan masalah penelitian kita boleh. Maksud saya jangan berleha-leha nih, ada tugas besar yang menghadang.
Secepat kalian menemukan masalah penelitian, lalu diukur dengan apakah masalah penelitian kita sudah punya hipotesa atau tidak, lalu yang tadi langkah-langkahnya lalu lakukan itu, secepat itu kalian menemukannya, maka secepat itulah insya Allah kalian bisa cepat lulus gitu. Jadi Rizky Irmawan, Dina Prastiwi yang tadi yang bilang belum ngerti, hati-hati, ayo baca lagi, dengar lagi rekaman videonya. Saya khawatir kalian berdua tertinggal ataupun kalian yang lainnya yang saya tidak tahu yang belum paham. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Adakah yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya. Ketika nanti kita sudah menemukan judul, apakah kita langsung mengajukan ke dosen pembimbing atau ke ibu dulu, Bu? Soalnya kalau saya tanya ke teman kemarin kan, ke teman satu bimbingan ini dosen PA-nya, tanya ke dia, "Ti, kamu udah ngajuin judul belum?" Katanya belum, kata Pak Agus mah ntar aja beres semester 7 dulu baru ngajuin judul, katanya gitu, Bu. Terus gimana itu, Ibu? Atau ke ibu dulu apa gimana, Ibu? Cuma kata teman saya, kata Pak Agusnya disuruh persiapin aja dulu gitu, Ibu. Iya, bukan judul ya, tapi proposal. Cuma judul buat apa? Nah, makanya, iya itu maksudnya, Ibu. Makanya saya memotong, mempercepat, membypass datang ke dosen di semester 7 itu bukanlah di semester 7, bukan akhir, tapi menjelang akhir. Bukan dengan judul, tetapi dengan proposal yang sudah lengkap. Dan itu sudah kita bahas di sini, di mata kuliah ini. Nanti sekali lagi saya ingatkan sampai pertemuan sebelum UTS saya akan bicara seperti ini, berarti sampai pertemuan 6 ya. Nah, ini sudah pertemuan ketiga, 6 atau 7, nanti pertemuan 8 itu UTS itu kalian sudah harus punya draft penelitian dari mulai latar belakang sampai akhir. Nah, nanti sesudah itu kumpulkan semuanya pada saya ya. Lalu lewat email kalau khawatir dibajak temannya di WA, nanti kemudian saya baca, saya komentari apa kurangnya dan bagaimana. Nanti itu perbaiki lagi, kalau kata saya sudah ACC, baru maju ke dosen pembimbing akademik. Beberapa pengalaman mahasiswa yang lain yang semester-semester lalu, biasanya ada beberapa dosen, ini sudah saya ungkapkan, ada beberapa dosen yang kalau sudah di ACC sama Bu Eni ya sudah gitu. Mereka sudah ikut ACC. Begitu dilihat rumusan masalahnya sudah baik, ininya udah. Jadi nggak usah berlama-lama gitu. Tapi ada juga dosen-dosen yang tidak semudah itu ya. Dia tetap membaca, dia tetap mengomentari, kemudian komentarnya agak lama. Nah, untuk dosen-dosen seperti ini kata saya juga berdoalah dari sekarang. Jika punya dosen pembimbing yang slow respon, nah itu berdoalah dari sekarang semoga ketika kita mengajukan proposal langsung bisa. Jadi ujian akhirnya atau UAS-nya itu adalah SK-SK proposal yang sudah kita terima atau daftar list nama-nama orang yang sudah UP atau proposal yang sudah saya ACC dan sudah di-ACC oleh pembimbing tapi belum daftar UP misalnya karena kendala teknis. Itu yang dapat A. Selebihnya tidak ada nilai BC ya pada mata kuliah ini, langsung E kalau tidak memenuhi persyaratan yang tadi. Si E itu akan berubah jika kalian sudah UP dan itu masih dalam masa sanggah nilai yang bisa saya perbaiki. Tapi kalau misalnya UP-nya itu lama, semester 9 baru UP, ya kan saya kan udah lupa kalau gitu kan. Nah, itu pasti nilainya nggak akan A, itu nilainya B paling juga. Dan itu harus mengajukan ngambil mata kuliah lagi. Lalu kemudian harus juga menunjukkan blanko nilai yang harus saya isi, itu agak ribet. Saya masukin ke Bu Siti Hodijah, nanti anak nanya lagi saya, kok Bu kok nilai saya masih E? Ya saya nggak tahu kan saya udah ngasih nilai ke Bu Siti Hodijah, kata saya. Anak-anak kan terornya ke saya. Bu maaf Bu, kenapa MPT saya semester 9 Bu, kenapa MPT saya sudah masih E? Padahal saya sudah UP, mana saya tahu kamu sudah UP? Karena kamu kan tidak, kata saya ya, karena kamu tidak minta isi blanko nilai.
Lalu dia ngirimkan belangko nilai ke saya kirimkan ke Bu Siti Khadijah. Dia nanya lagi, dia lupa bahwa input nilai itu ada waktunya. Portal nilai itu nggak sembarangan dibuka. Portal nilai itu hanya dibuka pada saat-saat tertentu, yaitu seminggu setelah UAS, dan kemudian ada masa sanggah, seminggu lagi atau 3 hari lagi. Sesudah itu ditutup. Kalau sekarang pada ngumpulin nilai susulan ke Prodi nggak bisa berbuat apa-apa, wong portal nilainya ditutup sama Pedidiktinya, sama Kemendikbudnya. Sementara anak-anak kan ngotot, Bu saya mau kompre, sini nilai saya masih kosong. Harus difahami nih poin-poin kayak gini. Pernah saya malam-malam ada yang ngechat ke saya dengan tidak sopan ya. Ya akhirnya saya marah gitu. Saya juga manusia, saya capek. Kemudian kebetulan saya punya waktu itu suami saya lagi sakit, saya masih harus bolak-balik rumah sakit. Dia ngomong sembarangan kan, Bu saya semester 9, kok nilai saya masih padahal saya sudah UP. Berarti si anak ini nggak paham kan bahwa portal nilai itu hanya dibuka di jam-jam di waktu-waktu tertentu, nggak bisa sembarangan. Terus dia ngotot nyala-nyalain saya. Kata ibu waktu kuliah saya semester 7, katanya kalau sudah UP langsung nilainya berubah. Saya nggak bilang langsung kan. Nah itu hal-hal yang kayak gitu akhirnya saya blok nomornya dan saya sangat kesal. Tapi saya lupa namanya, alhamdulillah. Saya mendingan lupa namanya deh. Daripada akhirnya Bu Siti itu yang yang menengahi ya. Bu En katanya ini ada mahasiswa semester 9 yang mengaku gini-gini. Betul enggak? Coba kirimkan berkasnya bahwa dia sudah UP ke saya, atau kirimkan SK-nya ke saya bahwa dia sudah punya SK, berarti kan dia berhak mendapat nilai. Dan jelaskan pada dia bahwa nilai itu nggak bisa dimasukkan hari ini dia dapat nilai lalu dimasukkan ke portal, nggak bisa. Gitu. Kenapa dipersulit? Karena ya begitu sistemnya untuk menjaga orang-orang yang merubah-rubah gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Itu udah sistem negara, sistem nasional gitu. Bukan madrasah, orang teh ada sistemnya. Gitu. Oke, selanjutnya ya. Waktunya masih ada sampai 8 berapa? 40, Bu. 40. Sama, Bu. Oke, masih ada. Berarti yang ke Ibu itu cuma kita selesain yang permasalahan ini dia, rumus. Proposal secara komplit. Oh, secara komplit Ibu. Yes, completely. Satu proposal bunder proposal itu harus sudah selesai. Nanti kemudian distorkan ke dosen pembimbing akademiknya. Boleh dibilang, Pak, ini sudah didiskusikan dengan Bu Eni dan teman-teman di kelas. Bu Eni sudah meng-ACC. Oke, kata dosennya misalnya, walaupun Bu Eni sudah meng-ACC, belum tentu oleh saya. Ya, nikmati itu. Kalau misalnya syukur-syukur kalau dosen pembimbingnya, oh sudah di-ACC sama Bu Eni, ya sudah saya ikutan saja. Misalnya kayak gitu. Alhamdulillah kan kita punya kesempatan lebih cepat menyelesaikan skripsi kita. Gitu Ziad. Terima kasih Ibu. Ya. Selanjutnya, dalam kerangka berpikir, seorang peneliti mengelaborasikan kemungkinan jawaban-jawaban atau perumusan masalah dengan menggunakan jawaban-jawaban atas perumusan masalah dengan menggunakan suatu teori atau beberapa teori yang akan digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian tersebut. Maka kerangka berpikir erat kaitannya dengan postulat penelitian, ingat itu, dan beberapa ilmu bantu yang digunakan dalam penelitian itu. Postulat penelitian saya terdapat faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi adanya buta huruf Al-Quran di kalangan mahasiswa IAT tahun 2020. Kemudian ilmu bantu yang saya gunakan adalah ilmu-ilmu tarbiyah karena saya ingin mengukur hubungan desain pembelajaran dengan desain pembelajaran, metodologi pembelajaran, guru, orang tua, banyaknya waktu latihan, tingkat kecerdasan, dan hubungannya dengan tingkat keberhasilan pembelajaran tertentu. Nah, itu teori dari ilmu bantu ya. Jadi setiap ilmu itu selalu ada beririsan antara ilmu satu dengan yang lainnya. Tidak mandiri, tidak otonom. Ilmu Al-Quran pasti berkaitan dengan ilmu hadis, ilmu sosiologi, ilmu bahasa karena itu ada semantik, kemudian ilmu filsafat, lalu kemudian ada juga ilmu-ilmu yang seperti ini. Lalu kemudian kerangka berpikir juga dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap penelitian.
agar ketajaman kerangka berpikir menjadi akurat. Ini nggak kemana-mana, maksudnya yang dibahas tentang kesetaraan gender, di kerangka berpikirnya ngomong tentang penciptaan manusia, kan aneh. Misalnya seperti itu ya. Kemudian slide 3. Ini ciri-ciri kerangka berpikir yang baik. Kerangka berpikir yang baik terdiri dari serangkaian pernyataan atau proposisi yang saling berhubungan dan disusun secara sistematis. Yang tadi paragraf awal, paragraf 1-2 saya menerangkan tentang yang tadi ya, hubungan keberhasilan, desain keberhasilan dengan desain pembelajaran dengan keberhasilan siswa dan segala macam. Lalu kemudian pada paragraf 3 dan 4 saya menemukan data real dari lapangan bahwa terdapat 18 mahasiswa yang tidak yang mengalami kebutahurufan Al-Qur'an gitu, dan kemudian dari 18 itu 10 mengaku karena pembelajaran tidak menarik, kemudian 4 mengaku bahwa tidak punya waktu untuk mengulang, 4 yang lainnya adalah tidak ada support dari orang tua, misalnya kayak gitu. Itu data real ya. Nah, nanti kemudian di paling bawahnya kira-kira paragraf ke 5-6 itu kita mengungkapkan kemungkinan jawaban. Nah, ternyata tingkat buta huruf Al-Qur'an itu diakibatkan dari faktor eksternalnya apa, internalnya apa. Nah, itu. Kemudian nomor 2, rangkaian pernyataan itu mencakup berbagai konsep. Nah, ini sudah saya jelaskan ya. Oleh karena itu dilakukan proses taksonomi. Nah, itu. Taksonomi itu pemilihan, serta penghubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya. Kan konsepnya yang tadi yang paling awal itu adanya hubungan desain pembelajaran yang baik, pokoknya faktor eksternal internal itu ya, faktor metodologi, desain pembelajaran, guru, support orang tua, latihan, waktu untuk latihan itu ternyata ada berpengaruh pada tingkat kesuksesan seseorang belajar Al-Qur'an. Nah, berarti kan semakin faktor ini tidak baik, berarti kan hasilnya tidak baik, berarti ada yang salah pada desainnya atau pada 4 faktor yang tadi. Itu diuraikan di atas. Nah, dibuat taksonomi seperti tadi. Lalu kemudian pada bagian berikutnya kita ngomong temuan data kita. Ada 18 orang kalau di saya ya. Kalau penelitian saya misalnya kerangka berpikir itu deduksi. Nah, dideduksi itu artinya dari yang umum ke yang khusus ya, segitiga terbalik. Untuk memelihara objektivitas, kerangka acuan dapat disusun berupa kerangka teori atau kerangka berpikir logis. Sebetulnya itu adalah kerangka berpikir logis. Jadi setelah kita mendeskripsikan, lalu misalnya kita menyebutkan dalam kerangka berpikir kita kerangka berpikir dalam penelitian itu atau kerangka teoritis dalam penelitian ini kurang lebih diturunkan pada gambar berikut. Nah, itu boleh. Misalnya kita bikin flowchart gitu ya. Misalnya bulatan pertama tentang hubungan desain pembelajaran, metodologi, support orang tua, kecerdasan, banyaknya latihan terhadap kelancaran membaca Al-Qur'an. Itu bulatan pertama. Nanti ada kasih panah. Bulatan keduanya kita temukan kotak misalnya ada mahasiswa IAT 18 orang mengalami kebutahurufan Al-Qur'an karena bla bla bla. Nah, itu. Lalu kemudian tanda panah berikutnya adalah hasilnya. Jadi kan ada 3 gitu ya. Yang bulat ini adalah teori, yang kotak adalah temuan datanya berdasarkan observasi kita. Lalu kemudian di segitiga ujung misalnya ini adalah hasil. Ternyata buta huruf Al-Qur'an di kalangan mahasiswa IAT itu didominasi oleh 2 hal. Satu, kekurang cakapan guru dalam mendesain pembelajaran. Yang kedua, kurangnya waktu latihan. Misalnya kayak gitu. Oke. Kemudian yang keempat, kerangka berpikir terfokus pada satu kesatuan gagasan yang dirumuskan dalam masalah penelitian. Nah, itu. Jadi kalau kita tujuannya mau ngapain nih? Mau nyari faktor internal eksternal yang mengakibatkan mahasiswa IAT nggak bisa baca Quran, kan gitu ya. Nah, kerangka berpikirnya fokus ke sana, jangan kemana-mana gitu. Jangan menceritakan bahwa Ajik juara 1 tafsir Inggris, itu nggak usah gitu. Nggak ada urusannya sama penelitian kita.
Lalu kemudian namun ia dapat dirumuskan secara lebih umum sehingga dapat digunakan untuk masalah yang serupa yang tercakup dalam satu wilayah penelitian tertentu. Nah, jadi gini maksudnya. Bisa saja desain penelitian yang saya tadi itu menjadi kerangka untuk mengukur juga. Jika ada mahasiswa IAT yang tidak kenal tokoh-tokoh mufasir klasik itu apa, siapa, modern itu siapa, kayak apa pemikirannya, kontemporer itu siapa dan kayak apa pemikirannya. Nah, ini desain penelitian saya yang tadi itu bisa digunakan untuk itu kan, untuk mengukur. Kenapa anak IAT kok nggak kenal nama-nama mufasir klasik dengan tafsirnya dan isi pikirannya, nama-nama mufasir modern dengan kitabnya dan isinya, dan yang kontemporer. Ini kan menjadi persoalan. Padahal kita kuliah membahas kitab tafsir 1 dan 2, di situ harusnya adanya. Nah, ini juga bisa diukur untuk itu. Atau misalnya saya, metodologi penelitian Al-Quran dan tafsir itu disajikan di semester 7. Di semester 5-nya mahasiswa sudah punya mata kuliah metodologi penelitian secara umum. Tapi kenapa ketika ngomong tentang desain penelitian, mereka masih pada bingung. Tentang pencarian data, mereka masih pada bingung. Nah, ini ada apa? Nah, nanti kan kita lihat faktornya. Ada faktor internal, faktor eksternal. Apa gurunya, apa siswanya, apa desain pembelajarannya, apa kurangnya berlatih dan mengingat kembali, kurang baca gitu intinya ya. Nah itu, atau mungkin memang punten, mahasiswanya kurang IQ-nya tidak standar gitu. Nah itu desain penelitian saya itu bisa digunakan itu. Misalnya kalian nih ada yang mau menggunakan desain penelitian saya untuk kasus yang lain, boleh saja. Mengukur misalnya saya pengen kayak Bu Eni deh, skripsi saya pengen saya ukur ke teman-teman saya sendiri tentang tingkat keberhasilan pembelajaran mata kuliah dakhil misalnya gitu. Ini gimana nih? Nah, itu bisa saja dilakukan penelitian seperti itu. Lalu kerangka berpikir mengacu pada masalah penelitian udah. Sementara itu tujuan dan kegunaan penelitian memberikan arah terhadap perumusan kerangka berpikir yang lebih akurat dan terarah. Kan biasa kan suka ada rumusan masalah, nanti ada tujuan. Biasanya rumusan masalahnya ya kalau kayak tadi apa atau bagaimana faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi buta huruf Al-Quran di kalangan mahasiswa IAT tahun 2020. Kan pasti tujuannya menemukan faktor eksternal dan internal yang mengakibatkan pada tingkat buta huruf Al-Quran yang dialami mahasiswa IAT angkatan tahun 2020. Kan gitu ya. Apa manfaatnya? Manfaatnya memberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat buta huruf Al-Quran kan kayak gitu. Biasanya kayak gitu di proposal. Nah, tujuan dan manfaat ini memberikan arah. Jadi kalau kita ngukurnya gimana nih kerangka berpikir kita udah bener apa belum? Kerangka berpikir kita udah bisa ngejawab pertanyaan penelitian belum? Udah bisa mencapai tujuan belum? Sudah mengarah pada kebermanfaatan belum? Itu 3 ukurannya ya. Lalu yang keenam, kerangka berpikir dapat dioperasionalkan bagi pelaksanaan penelitian. Menjadi acuan yang terus-menerus mengarahkan kerja penelitian hingga merumuskan hipotesa dan menemukan unsur metodologi. Tuh, perhatikan. Jadi kerangka berpikir itu yang baik itu adalah dapat mengarahkan. Kenapa mengarahkan? Nah ini poinnya. Pada paragraf 1 dan 2 atau pada bagian pertama, saya meminta atau melakukan kerangka berpikir itu dengan elaborasi tentang bagaimana hubungan desain pembelajaran, metodologi guru, support orang tua, kemudian latihan yang banyak oleh mahasiswa pada tingkat keberhasilan membaca isi Al-Quran. Nah, pada bagian pertama ini, kelak ini menjadi hal yang kita jelaskan di bab 2. Bahan untuk bab 2. Kalau di kerangka berpikir mah kecil-kecil, pendek-pendek. Nah, kalau di bab 2 mah banyak nanti dielaborasikannya. Karena satu bab itu harus minimal 16 halaman. Jadi sesungguhnya kalau membuat kerangka berpikir itu sudah ada pointer-pointer penting yang kita elaborasikan di bab-bab berikutnya. Oke.
Lalu ketika saya menjelaskan pada paragraf keempat, kelima misalnya, atau ketiga, keempat misalnya tentang temuan data saya. Berapa jumlah mahasiswa yang buta huruf Al-Quran yang tadi ya. Nah itu nanti bisa masuk pada bab 4 kalian. Di bab 4 itu kita akan elaborasi 18 orang itu siapa saja. Kemudian bagaimana dia mengatakan sesuatu tentang kesulitannya, penyebabnya. Nah, itu nanti dielaborasikan di bab 4. Lalu kemudian yang terakhir yang kata saya kalau dikotakin kan bulat, kotak, kemudian segitiga ya, hasilnya itu ada di bab 5. Maka proposal yang baik itu adalah proposal yang kalau ketinggalan di kantin, dibaca sama orang lain itu udah bisa dikerjakan sama orang. Karena dia tahu bab 2-nya ini pasti di bagian awal kerangka berpikir. Kemudian bab hasilnya itu pasti di bagian tengahnya. Nah, kemudian bukan hasil, temuan data. Kalau hasilnya pasti ini di paragraf-paragraf terakhir. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Fahim tum? Fahim Bu. Alhamdulillah. Silakan Izin bertanya, Bu. Yap. Siapa? Rifa. Iya, Bu. Ya, silakan Rifa. Bu, kalau saya bingung menentukan itu, Bu. Menentukan judul. Kok sedih banget suaranya ya? Jangan nangis, Rifa. Apa? Jadi saya tuh sudah menemukan masalah, kalau masalah hidupnya banyak, Bu. Jadi masalahnya Saya itu nanya masalah hidupnya serah kamu dah. masalahnya itu, Bu, dari pengalaman saya gitu. Ini bercerita dulu, Bu, maaf ya agak lama. Jadi saya itu pernah sholat di masjid besar agung gitu. Dan bacaan sholat imamnya itu kurang baik menurut standar tahsin saya gitu. Sedangkan masjid itu kan merupakan sentral dakwah ya, dimana kalau bacaan Al-Quran imam itu, misalnya warga setempat sering sholat di situ. Ketika bacanya tidak baik, bisa saja bacanya itu ditiru. Nah, saya itu bingung menentukan judul, apakah kurangnya standarisasi imam mempengaruhi bacaan Al-Qur'annya. Jadi udah kebayang sebetulnya gimana isinya, tapi topiknya itu terfokusnya kemana, ke standarisasi imamnya kah, atau bacaan si imamnya gitu, Bu. Fokusnya pada 3 hal. 1, deskripsikan pertanyaan penelitianmu itu yang bersifat deskriptif. Apa yang menyebabkan imam-imam di masjid itu, kamu jangan cuma sekali, harus berulang-ulang ke situ observasi. Imam-imam tertentu. Nah, imam-imam tertentu pada masjid itu bacaan Qurannya tidak baik. Apa yang menyebabkan kan? Nah, itu baru pertanyaan pencarian data, belum hipotesa. Ternyata setelah kamu observasi, oh ternyata ini akibat dari keegoisan kelompok tertentu bahwa yang jadi imam tuh harus yang tua. Iya, betul, Ya Bu. loh, di masyarakat itu kayak gitu kan, nggak peduli bagus apapun bacaan anak-anak muda, tapi karena masih ada yang tua yang nggak boleh, pokoknya dia gitu. Nah, ini ada yang kayak gitu. Misalnya kita temukan itu ya, misalnya itu poinnya. Maka kita bisa mengungkapkan pertanyaan penelitian kita, kan ada postulatnya tuh, ingin membuktikan bahwa buruknya standar imam di masjid itu akibat dari kurang terbukanya pengurus DKM di masjid itu. Misalnya kayak gitu. Ya, berarti kita kan akan bilang dalam penelitian kita, saya ingin membuktikan ini, benar nggak nih? Kalau pertanyaan tadi, apa yang menyebabkan itu? Namanya pertanyaan pencarian data. Kalau pertanyaan penelitian harus sudah sampai menemukan bahwa imam-imam di masjid A yang bacaannya nggak baik itu dipaksa untuk jadi imam karena kurang terbuka pengurus DKM-nya gitu. Nah, itu kan nanti kita akan buat pertanyaan. Tanya apa yang menyebabkan pengurus DKM itu kurang terbuka dalam standarisasi imam di masjidnya. Langsung kan to the point, bukan apa penyebabnya, tapi langsung kita temukan. Itu namanya studi awal. Gitu. Kalau kamu pengen memberikan solusi, berarti kan bagaimana seharusnya
apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh DKM agar imam-imam yang menjadi orang-orang yang menjadi imam di masjid itu memiliki standar bacaan Quran yang baik. Kita mengeluarkan solusi, harus pelatihan imam, harus pelatihan bacaan yang baik, nih misalnya gitu. Panggil nih Ajik nih, panggil nih Ziad nih, gitu yang jadi tutor misalnya gitu.